Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri autumazzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Saya tetap yakin Anda dalam keadaan baik, siap menerima apapun pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang pilihan Allah berbeda dengan pilihan kita, sehingga kita bersedih, merasa gagal, merasa tidak berhasil. Kadang pilihan itu sesuai dengan harapan kita menjadi senang, sukses, bangga, dan saya percaya Anda tetap bisa bersabar terhadap pilihan Allah yang tidak cocok dengan pilihan kita, dan bersyukur terhadap pilihan Allah yang sesuai dengan harapan kita. Dan semoga kita semua diberikan maunah, hidayah, dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tetap bisa bersabar dalam duka dan bersyukur dalam limpahan karunia. Amin, Allahumma amin. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, ada hal yang sangat penting di luar ibadah formal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, haji, dan lain-lain. Apa hal yang sangat penting itu adalah memilih. Setiap hari, entah berapa kali kita melakukan aktivitas memilih, dan sungguh sayang aktivitas yang luar biasa itu tidak kita dasari dengan ilmu, sehingga kita memilih hanya berdasarkan keinginan, bahkan juga nafsu kita. Maka memilih yang seperti itu, yang pertama tidak punya nilai, yang kedua ujungnya pasti tidak selalu baik. Bagaimana seharusnya memilih? Apa itu memilih? Di dalam aktivitas memilih, yang pertama pasti ada dua realita atau lebih. Yang kedua, realita-realita itu pasti saling berbeda, bahkan bertentangan. Yang ketiga, pasti ada aktivitas rasional, sosial, emosional,
bahkan juga spiritual. Dan yang keempat, pasti ada aktivitas untuk mengambil keputusan, mengambil salah satu realita yang dianggap terbaik. Hati-hati. Memilih harus kita letakkan dalam aktivitas zahir. Hati kita harus bebas dari memilih. Jangan mengatur bersama Allah. Jika aktivitas memilih, kemudian kita masukkan di dalam hati, akan membuat hati keruh, bahkan bisa kehilangan Allah. Ketika pilihan pas dengan yang kita inginkan, bisa menumbuhkan rasa congkak. Keberhasilan itu seakan akibat kecerdasan, kejelian, kemampuan, kerja kerasnya. Maka keberhasilan itu akan menjauhkan kita dari Tuhan. Lantas apa artinya dunia yang tergenggam, tapi dalam waktu yang sama kita kehilangan akhirat dan kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati memilih. Ketika pilihan itu tidak pas, tidak sesuai dengan angan dan impian kita, maka akan muncul pengertian. Sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan itu jelek dan buruk, padahal belum tentu. Banyak yang awalnya salah pilih, tapi kemudian bersyukur karena tanpa disadari hasil akhirnya sangat baik. Kedua, kalau kita memilih dan tidak pas, akan muncul rasa pesimis, kehilangan harapan, dan putus asa. Dan putus asa itu tidak boleh. Yang ketiga, akan menimbulkan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sudah dawuh, aku menurut prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka itu pula yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Maka pastikan hatimu jangan ikut memilih. Hati kita harus bersama dengan Allah. Silahkan aktivitas zahir, melihat, mendengar, mempertimbangkan, lakukan dengan secermat mungkin. Tapi hati harus bersama Allah, tidak ikut memilih. Syekh Atha'illah Sakandari mengajarkan kepada kita mengapa kita tidak perlu memilih, tidak perlu mengatur bersama Allah. Yang pertama, keterbatasan pengetahuan kita terhadap kepengaturan Allah terhadap diri kita. Dia, Allah, sudah mengatur diri kita sebelum diri kita mengatur diri sendiri. Kata Syekh Atha'illah Sakandari, jagalah sikapmu, maka dia akan memperhatikanmu seperti sebelumnya. Seperti dikatakan oleh Al-Halaj, berbuatlah ya Allah kepada
kami sebagaimana engkau telah berbuat kepada aku sebelum aku ada. Saya ulangi kata Al-Halab, ya Allah, berbuatlah kepadaku sebagaimana engkau telah berbuat pada diriku sebelum aku ada. Kedua, kenapa kita nggak harus memilih? Tidak perlu mengatur di dalam hati kita. Karena kepengaturan kita terhadap diri kita menunjukkan kedangkalan pengetahuan kita terhadap kepengaturan Allah yang sempurna. Aturlah dirimu untuk tidak mengatur. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tidak mengatur, berserah diri penuh kepada Allah, maka ia akan memberikan kecukupan. Ketiga, takdir dan ketentuan yang berlaku tidak selalu sesuai dengan kepengaturanmu. Orang membangun gedung tak mungkin di atas landasan yang labil, tidak kokoh. Kepengaturanmu sangat lemah dan mudah hancur. Kamu tidak akan bisa membangun spiritualitas yang makin sempurna ketika hatimu ikut mengatur. Karena spiritualitas harus dibangun dalam keyakinan kepengaturan Allah. Keempat, dia mengatur seluruh kerajaannya, yang di atas, di bawah, yang tampak dan yang gaib. Diri kita hanyalah debu jika dihadapkan kepada semesta. Bagaimana mungkin kamu mengagungkan dirimu dan membesarkan posisimu? Kelima, kenapa kita tidak boleh memilih dan mengatur? Hati kita harus bersama Allah. Kita tahu bahwa kita adalah miliknya, milik Allah. Kita tidak berhak mengatur apa yang bukan milik kita. Allah telah membeli dari setiap orang mukmin, mengganti dengan surga. Maka kita tak lagi punya hak untuk mengatur apa yang sudah kita jual. Keenam, ibaratnya kita ini tamu. Dunia dan segala isinya adalah rumah Allah. Kita harus percaya bahwa pemilik rumah akan memperlakukan kita dengan perlakuan terbaik. Seorang bertanya kepada Syekh Abu Madyan, "Syekh, kami melihat banyak syekh sibuk bekerja mencari sebab dunia, sedangkan mengapa engkau tidak?" Syekh Abu Madyan menjawab, "Saudaraku, sadari bahwa dunia ini rumahnya. Kita adalah tamunya." Dan Nabi SAW pernah bersabda, jamuan itu berlaku 3 hari. Menurutku, kita dijamu Allah 3 hari. Dan Allah berfirman, 1 hari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam perhitunganmu. Ketujuh, sesungguhnya Allah mengurus segala sesuatu terus menerus. 24 jam, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia
yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kedelapan, kenapa hati kita tidak boleh ikut mengatur dan memilih? Yang kedelapan, kata Syekh Atha'illah Sakandari, akhir kehidupan, tujuan seorang hamba adalah menyempurnakan pengabdian. Jika seseorang memusatkan perhatian pada penghambaan, maka ia tak lagi sempat memikirkan dirinya. Jika kita tak merisaukan kepengaturan terhadap diri kita, Allah akan menjadikan kita tetap bersamanya. Seperti nasihat Syekh Abdul Hasan, wahai orang yang menuju jalan keselamatan dan ingin selalu bersama di sisi Allah, kurangi memperhatikan lahirmu jika ingin batinmu terbuka untuk masuknya rahasia kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan, engkau adalah hamba yang selalu Dia pelihara. Hamba tak boleh ragu terhadap tuannya, apalagi tuannya demikian penuh perhatian dan tidak pernah mengabaikan. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkan kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Yang ke-10, sesungguhnya kita tak pernah tahu akhir dari segala urusan. Bisa jadi kita merancang urusan yang mempertimbangkan banyak aspek dan baik, tapi hasil akhir justru sebaliknya. Sering ada keuntungan di balik kesulitan, banyak kesulitan di balik keuntungan. Sering anugerah tersimpan di balik ujian dan cobaan. Banyak manfaat kita dapat dari musuh dan sebaliknya banyak kebinasaan dari seorang teman. Syekh Abdul Hasan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Tuhanku, aku tak mampu menahan musibah dan bahaya meski dari arah yang kami tahu dan cara menghadapinya yang kami mengerti, apalagi menghadapi bahaya yang tak kami ketahui sama sekali. Wa asa an takru syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Demikian nasihat saya Atha'illah Sakandari. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.